Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sebuah materi, yaitu internet. Internet atau Interconnected Network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan internet. Pada Oktober 1969, proyek terciptanya kata login muncul. Proyek ini dilakukan oleh para peneliti di Universitas California, Los Angeles. Proyek tersebut memaparkan bagaimana proses pengiriman data dalam bentuk kode biner pada dua komputer. Komputer pertama mengirimkan kata log dan komputer kedua mengirimkan kata in. Pada tahun 1971, jaringan ARPANET digunakan dalam pengiriman surat elektronik pertama, dicetuskan penggunaan simbol @ dalam halamat surel. Faktanya, simbol tersebut berfungsi untuk memisahkan nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan. Dan pada tahun 1983, internet muncul di dunia pada tanggal 1 Januari 1983. TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, mulai diimplementasikan pada sistem jaringan internet. Dari sinilah para peneliti mulai untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lainnya yang berbeda hingga menjadi internet modern seperti saat ini. Pada tahun 1990, Berners-Lee dan timnya yang bekerja di CERN atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir menciptakan World Wide Web atau disingkat WWW. Publik mulai menggunakan World Wide Web yang berfungsi untuk digunakan dalam menelusuri situs website. Pada tahun 2000-an menjadi titik awal penggunaan jejaring sosial. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya thefacebook.com oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2003. Awalnya Facebook hanya menghubungkan para mahasiswa Harvard, kemudian semakin berkembang menjadi salah satu top media sosial dengan penggunaan sekitar 2,3 miliar orang. Pada tahun 2009 merupakan anniversary atau hari jadi internet ke-40. Dan pada tahun 2010 perkembangan Facebook mencapai 400 juta pengguna aktif. Pada tahun 2010 sosial media baru mulai bermunculan, yaitu Pinterest dan Instagram. Dan tahun 2011 Twitter dan Facebook berkembang pesat di wilayah Timur Tengah. Pada tahun 2012, seperti dilansir Life Science, pemerintah Presiden Barack Obama mengumumkan penentangan terhadap kontroversi Stop Online Piracy Act atau SOPA yang memberlakukan aturan baru bagi penyedia layanan internet untuk mengawasi konten dari hak cipta. Hal tersebut berarti pemerintahan Presiden Obama tidak akan mendukung undang-undang yang mengurangi kebebasan berekspresi karena hal tersebut akan merugikan perusahaan teknologi seperti Google dan YouTube yang bergantung pada konten yang dibuat pengguna serta penggunaan yang adil di internet. Pada 2013, seorang mantan karyawan CIA dan kontraktor National Security Agency atau NSA, Edward Snowden mengungkapkan bahwa NSA telah memiliki program pemantauan yang mampu melihat komunikasi ribuan orang, termasuk warga Amerika. Pada tahun 2015, Instagram, aplikasi berbagi foto dan video, telah mencapai 400 juta pengguna, melebihi pengguna Twitter sebesar 316 juta di pertengahan tahun. Pada tahun 2016, perusahaan teknologi Google meluncurkan Google Assistant, merupakan program asisten pribadi yang diaktifkan melalui suara. Hal tersebut menandakan penggunaan internet dalam sistem komputer pintar. Google akhirnya bergabung bersama Alexa milik Amazon, Siri dari Apple, dan Cortana dari Microsoft dalam hal ini. Selanjutnya, manfaat internet. 1. Bidang bisnis. Terkait dengan bidang bisnis sendiri, banyak sekali manfaat internet dan keuntungan yang dapat digunakan seperti pembuatan website usaha, e-commerce, bisnis, startup, dan industri kreatif yang lainnya. Yang kedua, bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan sendiri, penggunaan internet adalah salah satu faktor yang membantu dalam proses belajar dan pembelajaran.
Yang ketiga, bidang informasi. Saat ini banyak sekali informasi yang bermunculan melalui berbagai perangkat yang ada. Hal tersebut karena internet adalah penyedia sumber informasi yang dirasa lebih efektif daripada kita harus menonton atau memakai media elektronik seperti radio, televisi, dan koran untuk mendapatkan informasi dan berita aktual secara cepat. Yang keempat, bidang kesehatan. Banyak sekali referensi kesehatan dan jasa untuk layanan pengobatan secara online. Hal tersebut merupakan bentuk manfaat internet dalam bidang kesehatan. Anda cukup dengan mencari berbagai kebutuhan seperti obat, resep, gaya hidup sehat, dan rujukan rumah sakit melalui media internet. Yang kelima, bidang sosial dan hiburan. Bidang terakhir yang banyak dimanfaatkan oleh generasi milenial adalah penggunaan internet untuk mengakses berbagai situs dan media sosial yang ada, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Beberapa platform tersebut menyediakan fitur dan akses yang cukup mudah agar setiap orang dapat terhubung dengan baik meskipun berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh. Selanjutnya, dampak negatif dari internet. Yang pertama, timbulnya cybercrime. Dampak negatif yang pertama adalah menimbulkan banyaknya kejahatan seperti kasus peretasan data atau penipuan online. Selain itu juga dapat memicu terjadinya hacking, spamming, dan atau cracking yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, pembuatan dan penyebaran konten ilegal. Di dalam internet juga berpotensi untuk menyebarkan konten berupa video atau tulisan yang mengandung unsur pornografi atau porno aksi. Sehingga hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan pengguna di bawah umur dapat melihat konten tersebut secara eksplisit. Yang ketiga, penyebaran ujaran kebencian. Dampak yang terakhir adalah internet sebagai media untuk memanipulasi atau mengembangkan praktik ujaran kebencian secara masif. Hal tersebut dikarenakan dalam internet sendiri masih kurangnya pembatasan konten yang dianggap berbahaya dan dapat menyebabkan adanya berita palsu atau hoax. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih.